Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku hadir semuanya, yang sudah hadir silahkan komen di kolom komentar. Selamat datang di kelas virtual kita di pelajaran Ismuba atau PAI, Pendidikan Agama Islam, di kelas 9 semester yang pertama, di bab yang pertama dengan materi zakat dan pembelanjaan harta sesuai dengan syariat Islam. Marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, Bapak Guru akan menyampaikan kompetensi yang akan kita raih selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama, peserta didik mampu mengerti dan memahami tentang zakat mal dan macam-macam zakat mal. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pengertian dan ketentuan zakat fitrah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami pengertian dan ketentuan infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah. Anak-anakku semuanya, di dalam Islam, harta yang kita dapatkan itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanyaan tentang harta agak rumit, dari mana didapatkan dan kemana diinfakkan atau dikeluarkan. Islam tidak membolehkan mendapatkan harta dari cara curang, korupsi, menipu orang, kemudian digunakan untuk sedekah membangun masjid. Maka di dalam Islam, mengeluarkan harta diatur agar dipergunakan dengan cara yang baik sebagai bentuk kesyukuran kita dan terima kasih kita kepada Sang Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang zakat. Zakat dibagi dua. Yang pertama adalah zakat mal, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu zakat mal. Tetapi sebelum membahas tentang zakat mal, apa pengertian dari zakat? Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka, yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat sendiri berfungsi untuk membersihkan jiwa yang mengeluarkannya, sekaligus membersihkan hartanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zakat mal. Mal secara bahasa adalah kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan secara istilah, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Misalnya rumah, mobil, tanah, uang, emas dan perak, perhiasan, dan lain sebagainya. Hukum zakat wajib bagi orang-orang yang mampu, yang memiliki harta telah mencapai nisabnya. Kewajiban itu Allah tuangkan dalam Al-Quran, Quran surah At-Taubah ayat 103. Bisa dilihat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, siapa yang wajib berzakat? Yang pertama tentunya seorang muslim. Yang kedua, dia sudah balik, dewasa, mampu mengelola harta. Yang ketiga, tentunya dia berakal, sehat secara pikiran. Yang keempat, dia telah memiliki harta, telah mencapai nisabnya. Bagaimana ketentuannya? Yang pertama, harta itu milik penuh seorang muslim. Yang kedua, telah cukup haul. Haul itu, harta itu telah dimiliki selama setahun penuh, 354 hari dalam tahun Hijriah, kecuali pertanian. Dan yang ketiga adalah cukup nisabnya. Apa itu nisab? Yaitu nilai terkecil harta yang wajib dizakat, atau batas minimal harta yang wajib dizakati. Jika sudah sampai nisab, wajib zakat. Jika di bawah nisab, maka dia tidak wajib zakat. Anak-anak semua bisa difahami sampai sini? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, zakat mal itu
bermacam-macam bentuk dan ketentuannya. Zakat mal yang pertama adalah zakat binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu kambing atau domba, sapi, kerbau atau kuda, dan yang ketiga unta. 3 jenis binatang ini wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan. Yang pertama, untuk binatang kambing, jika kambing itu telah mencapai 40 sampai 120 ekor dan telah dimiliki selama setahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 1 ekor kambing usia 2 tahun atau domba usia 1 tahun. Yang kedua, jika sudah mencapai 121 ekor kambing sampai 200 ekor, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing atau domba. Jika telah mencapai 201 sampai 300, maka wajib mengeluarkan zakatnya 3 ekor kambing. Jika sudah mencapai 301 sampai 400, maka wajib mengeluarkan 4 ekor kambing. Jika sudah mencapai 401 sampai 500, maka wajib mengeluarkan 5 ekor kambing. Selanjutnya, nisab zakat sapi. Yang pertama, jika sapi itu sudah berjumlah 30 sampai 39 ekor, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor sapi betina atau jantan umur 1 tahun. Jika sudah mencapai 40 sampai 59 ekor, 1 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun. Jika sudah mencapai 70 sampai 79 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun lebih dan 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun lebih, dan seterusnya berlaku kelipatannya. Lihat di selanjutnya, zakat untuk binatang ternak unta. Jika unta itu sudah mencapai 5 sampai 9 ekor, maka wajib keluar 1 ekor kambing. Jika sudah mencapai 10 sampai 14 ekor, maka wajib keluar 2 ekor kambing. Jika sudah mencapai 20 sampai 24 ekor, maka wajib keluar 4 ekor kambing, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Nah, itulah tadi cara mengeluarkan zakat untuk peternakan. Selanjutnya kita akan beralih ke zakat mal bentuk yang kedua, yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini diwajibkan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, zakatilah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ada beberapa ketentuan di dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Yang pertama, nisab zakat perdagangan senilai dengan 85 gram emas murni. Yang kedua, usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun. Yang ketiga, kadar dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5%. Yang keempat, bisa dibayarkan dengan uang atau dengan benda yang senilai dengan itu. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi jika perdagangan kita sudah menghasilkan keuntungan sebesar 85 gram emas murni dan telah mencapai 1 haul atau 1 tahun telah dimiliki, maka cara menghitung adalah modal usaha yang diputar tambah keuntungan tambah piutang yang bisa dicairkan dikurangi utang jatuh tempo yang harus dibayarkan serta kerugian yang ditanggung dikali 2,5%. Maka itulah zakat yang harus dikeluarkan di dalam perdagangannya. Silahkan perhatikan cara menghitungnya. Nah, selanjutnya kita akan ke zakat perusahaan. Perusahaan adalah usaha yang diorganisir sebagai satu kesatuan yang resmi yang terpisah dari kepemilikan pribadi dan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Zakat perusahaan ini dianalogikan dengan zakat perdagangan. Tentu perusahaan memiliki harta. Harta perusahaan meliputi benda, barang, harta barang. Bisa berupa uang tunai yang ada di bank dan bisa berupa piutang. Nisab zakat perusahaan itu sebesar 85 gram emas murni dengan kadar zakatnya 2,5% dan telah berjalan selama 1 tahun atau cukup haulnya. Bagaimana cara menghitung zakat perusahaan? Harta perusahaan berupa barang, uang, piutang, dikurangi kewajiban perusahaan seperti pajak, utang, dan kewajiban yang lain,
kemudian dikali 2,5%. Nah, itulah zakat perusahaan tersebut. Gampang bukan? Nanti latihan ya. Pak Guru berikan contoh zakat perusahaan. Misalnya, nanti praktek ya. Nah, selanjutnya zakat pertanian. Hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, dedaunan yang ditanam menggunakan bebijian dan hasilnya bisa dimakan oleh manusia dan binatang, maka harus dizakati. Hasil pertanian berupa makanan pokok itu nisabnya adalah 5 ausak atau 300 sok atau seberat sekitar 653 kg. Itu nisabnya. Dan zakat pertanian ini tidak menggunakan haul. Artinya setiap panen langsung bisa dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya, yaitu 653 kg. Bagaimana dengan pertanian yang bukan makanan pokok seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya? Maka nisabnya disetarakan dengan harga makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Hasil pertanian dikeluarkan zakatnya sebanyak 10% jika menggunakan tada hujan, air hujan sebagai pengairan, dan 5% jika menggunakan irigasi. Bagaimana cara menghitung zakat pertanian? Perhatikan contohnya. Jika panen kita mencapai 653 kg, maka dikali 10% jika menggunakan air hujan, atau hasil pertanian kita dikali 5% jika menggunakan irigasi, maka itulah nanti hasilnya dari zakat pertanian. Gampang bukan? Nah, selanjutnya kita akan ke zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia yang berfungsi sebagai perhiasan sekaligus mata uang. Emas dan perak merupakan harta yang berkembang sehingga wajib dizakati. Nisab emas dan perak adalah 85 gram emas murni, kemudian telah dimiliki selama 1 tahun. Cara menghitungnya adalah emas yang dimiliki dikali harga emas dikali 2,5%. Yang terakhir dari zakat mal adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai 1 nisab. Zakat profesi ini merupakan hal yang baru ditemukan di dalam persoalan kontemporer berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah, zakatilah apa yang kamu usahakan dari hal-hal yang baik. Pengeluaran zakat profesi dikiaskan dengan zakat emas dengan nisab 85 gram emas murni dengan kadar zakatnya 2,5%. Bagaimana cara menghitung zakat profesi? Yang pertama, pendapatan bruto atau pendapatan kotor kali 2,5%, atau pendapatan bruto kurangi pengeluaran harian kali 2,5%, maka itulah zakat profesinya. Bisa dibayarkan setiap gajian, per bulan, atau diakumulasi di akhir tahun. Nah, anak-anakku semuanya, siapa mereka yang berhak menerima zakat atau mustahik? Sebagaimana disebutkan di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf atau 8 golongan yang boleh berhak mendapatkan zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, yang keempat mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, yang kelima untuk membebaskan budak, yang keenam gharim, orang yang terlilit hutang karena kebutuhan pokoknya, yang ketujuh fisabilillah, untuk perjuangan di jalan agama Allah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang di dalam perjalanannya mengalami kesulitan. Maka 8 asnaf ini berhak menerima zakat. Zakat yang kedua setelah zakat mal adalah zakat fitrah. Anak-anakku semuanya tentunya
sudah sering dan hampir tiap tahun membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini bisa juga dikenal dengan zakat jiwa atau zakat diri. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, masih anak-anak ataupun sudah dewasa, seorang yang merdeka ataupun seorang budak yang mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya maupun keluarganya yang ditanggungnya, yang hidup saat matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Begitu pula seorang bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, maka dia wajib zakat. Zakat fitrah berupa makanan pokok. Sebagian ulama membolehkan dengan uang senilai harga makanan pokok tersebut. Jumlahnya yaitu 2,5 kg makanan pokok atau 3,1 liter makanan pokok per orang atau per jiwa. Waktu mengeluarkan zakat ada 3. Yang pertama, waktu yang dibolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua namanya waktu wajib, yaitu tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat subuh. Yang ketiga adalah waktu afdol, waktu utama, selepas sholat subuh sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Anak-anakku semuanya, setelah kita bahas tentang zakat, zakat mal dan zakat fitrah, maka kita akan melanjutkan pada pengeluaran harta di dalam Islam yang lainnya, yaitu infak. Tentunya anak-anakku semuanya sering mendengar kata infak dan sering berinfak. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiku infaqan, yang berarti mengeluarkan sesuatu, sebagian harta, pendapatan untuk kepentingan diperintahkan oleh Allah atau agama. Infak bisa dikeluarkan oleh semua orang yang beriman, baik dalam keadaan dia itu lapang maupun dalam keadaan dia sempit, baik dia dalam keadaan kaya raya ataupun dia dalam keadaan miskin, sesuai dengan kadar kemampuannya. Infak ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya akan dilipat gandakan pahalanya, yang kelak akan dipanen hasilnya tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Nah, setelah infak ada istilah yang lain, yaitu sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah berasal dari kata sodakoyas duku sodakotan, yang bermakna benar. Secara istilah mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan agama dengan benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah memiliki arti yang luas, tidak hanya mengeluarkan harta atau materi, tetapi bisa dalam bentuk yang lain. Sebagaimana Allah katakan dalam banyak hadisnya, bahwa senyum kepada saudara adalah sedekah, bertasbih itu sedekah, membantu tetangga itu sedekah, menyingkirkan duri di jalanan sedekah. Jadi sedekah bermakna luas, tidak hanya tentang harta dan materi. Selanjutnya, pemberian di dalam Islam yang lainnya adalah wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf berasal dari kata al-waqfu, yang berarti berhenti, menahan, atau mengekang. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta benda tertentu yang bisa diambil manfaatnya, sedangkan bendanya masih tetap karena ada perpindahan kepemilikan. Wakaf juga diistilahkan dengan sedekah jariyah, karena dia akan mengalir terus pahalanya. Orang yang mewakafkan harta sudah tidak berhak lagi atas harta yang telah diwakafkan. Dan harta wakaf ini tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan hanya digunakan untuk kepentingan umat dan agama. Wakaf itu bisa berupa tanah atau bangunan atau harta benda yang tahan lama yang bisa dimanfaatkan. Setelah wakaf, selanjutnya ada istilah hibah. Hibah adalah pemberian harta benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk memunculkan kasih sayang dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibah bisa berupa tanah, bisa berupa kendaraan, bangunan, buku, dan lain sebagainya. Hibah bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, seperti teman, saudara, tetangga, bahkan murid kita sendiri. Yang terakhir adalah hadiah. Apa itu hadiah? Pernah mendapatkan hadiah? Hadiah juga bermakna pemberian. Nah, hadiah ini pemberian kepada orang lain karena biasanya dia berprestasi, atau pemberian kepada orang lain untuk memberikan penghormatan. Bisa juga hadiah diniatkan untuk merekatkan hubungan kasih sayang kepada pasangan, suami istri, kepada anak, kepada kawan, kepada sahabat, kepada saudara-saudara yang lain. Rasulullah SAW menganjurkan untuk saling memberi hadiah agar timbul kasih sayang di antara kita. Nah, anak-anak semuanya, itulah tadi zakat dan pembelanjaan harta sesuai
syariat Islam. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas yang gampang saja untuk kita kerjakan untuk semakin memberikan pemahaman kepada kita. Tugas yang pertama, tuliskan 3 alasan mengapa orang itu harus berzakat. Yang kedua, ini praktek menghitung zakat pertanian, yaitu hitunglah zakat Pak Roshid. Jika tahun ini panen beras sebanyak 1000 kg dengan menggunakan irigasi, maka hitunglah zakat Pak Roshidi. Berapa zakatnya? Yang ketiga, contoh latihan menghitung zakat emas. Soalnya, jika kamu memiliki 100 gram emas murni dengan harga per gramnya 500.000, maka berapakah zakat yang harus kamu keluarkan? Yang keempat, buatlah diagram zakat seperti yang ada di layar. Dan yang kelima, buatlah diagram pembelanjaan harta sesuai dengan syariat Islam seperti yang ada di layar. Jangan lupa berikan contoh-contohnya. Anak-anakku semuanya, itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang zakat dan pembelanjaan harta. Mari kita menjadi orang-orang yang taat dengan perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, karena zakat yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan, sesungguhnya itu tidak mengurangi tetapi menambah keberkahan, agar Allah cinta dengan kita, ridho dengan kita, dan memberikan kita kebaikan yang banyak dari pemberian yang kita berikan kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.